hadirin sekalian, mengawali argumentasi tim kami, saya ingin memulai melalui pasal 48 Undang-Undang Merek. Pasal ini menyatakan bahwa pemilik merek yang belum didaftarkan tetapi telah menggunakan merek tersebut secara terus-menerus dan terkenal di Indonesia dapat melindungi merek tersebut dari penggunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen atau merugikan pemilik merek tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sebagai pembela dari Mana Lin. Saya pembicara 1 dan di sebelah saya pembicara 2 Saputra dan di sebelah saya lagi pembicara ketiga Sarwayuni. Bahwasanya kami mendukung penuh dan pro atas pihak Mana Lin yaitu klien kami. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kepada tim lawan, tindakan yang dilakukan oleh manusia ini adalah indikasi tindakan kekurangan. Sebagai makhluk yang berakhlak, kita seharusnya tahu bahwa meniru usaha orang lain itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain itu tidak dibenarkan. Kami sebagai pihak Mana Marsya merasa keberatan dengan hasil putusan menteri yang merugikan pihak kami dan akan mengajukan secara tertulis kepada menteri atas permohonan keberatan. Merek yang didaftarkan oleh Mana Lin seharusnya tidak dapat terdaftar karena meniru konsep dari usaha Mana Marsya. Tim 4 menolak gugatan dari kelompok 6 atas klien mereka dikarenakan dalam hal merek Japanese Java dan Japanese Blue itu memiliki unsur yang berbeda, yaitu dari segi nama merek saya sudah berbeda. Milik Nona Marsya itu namanya Japanese Java, sedangkan milik Nona Lin itu Japanese Surabaya, dan dari segi logo saya sudah berbeda. Jika dikatakan tadi dari segi nama, yaitu Japanese Surabaya yang digunakan oleh Mana Lin dan Japanese Java yang digunakan oleh Nona Marsya. Japanese Surabaya itu dia bagian dari Jawa. Berarti secara harfiahnya itu sama saja dengan Surabaya itu bagian dari Jawa, dan Jawa itu ada juga Jawa itu yang ada salah satu kotanya yaitu Surabaya. Otomatis itu hampir sama daerahnya. Terima kasih. Berarti itu menjadi acuan untuk menentukan persamaan dalam satu logo. Karena dalam logo Nona saja sudah Japanese Java, walaupun dia daerah Jawa, tapi kan berarti Surabaya juga kita kan mengatakan bahwasannya memiliki persamaan dari segi logo. Jadi kan Japanese Java sama Surabaya itu sudah berbeda. Nama dan logonya sudah berbeda. Interupsi. Boleh? Itu sama. Kenapa saya bilang sama? Namanya saja Japanese Surabaya. Yang satu lagi Japanese Java. Nah, itu sama-sama Japanese itu sama dia. Dan secara logo pun sama. Yang milik Nona Lin itu logonya itu gambar mangkuk ramen. Habis itu atasnya ada sushi. Sama dengan punya kami, Nona Marsya. Interupsi. Tidak ada perbedaan dalam kronologis cerita bahwa Japanese Java memiliki logo mangkok merah yang di atasnya sushi, sedangkan Nona Marsya mangkok merah ramen yang di atasnya sushi. Itu sudah jelas salah. Terus logo yang milik Nona Marsya itu bergambar mangkok merah, di atasnya potongan sushi dan ramen. Sedangkan milik Nona Lin itu mangkok merah, di atasnya potongan sushi. Nah, dari situ kan berarti yang dahulu ada itu kan Nona Marsya. Dia ada mangkok merah berlogo Japanese Java punya Nona Marsya, yang kalian mangkok merah, di atasnya sushi. Kecuali di sini kami hanya menggunakan sushi saja, tidak sushi dan ramen, gitu kan? Dan kalian mengambil sushi, kecuali kalian dulu yang pertama kali menjadikannya itu sushi dan kalian buat sushi dan ramen. Otomatis itu kan kalian mengambil bagian dari Nona Marsya. Terima kasih. Itu memiliki sama, tapi jika dilihat dengan teliti sebenarnya itu logo kedua merek itu memiliki perbedaan, dan juga dari segi kuliner saja itu sudah berbeda. Nona Marsya itu memiliki segi kuliner itu restoran, sedangkan untuk Nona Lin itu memiliki kuliner Jepang ala kaki lima. Dan setidaknya sudah bisa melihat bahwa kedua kuliner apa ini berbeda. Interupsi, di sini yang kita bahas bukan dari mana dia menjadikan itu di bagian mana, entah itu di kaki lima restoran, tapi yang kita bahas merek yang ditiru.
Dan sudah kami jelaskan tadi. Di awal tadi sudah kami bilang, logo milik Nona Lilin itu berbeda dengan logo milik Nona Marsha. Interupsi, bedanya dari mana? Atau hanya ada pengurangan atau beda? Beda dalam arti beda. Contohnya kami Nona Marsha mangkok, kalian Nona Lilin piring. Tapi ini kan sama-sama mangkok. Kalian berbeda atau hanya mengurangi porsi dari Nona Marsha? Untuk membuat Nona Lilin, yang pertama pelanggaran merek dagang, yang kedua penyesatan konsumen, yang ketiga kerugian ekonomi. Interupsi, tadi maksud dari penyesatan konsumen itu seperti apa? Instruksi penyesalan konsumen kami buat Nona Lilin atas tuduhan penyesalan konsumen. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa penggunaan merek yang mirip oleh Nona Lilin seperti gambar mangkok merah dan penggunaan kata Japanese Surabaya yang mirip dengan Japanese Java dapat menyesatkan konsumen dan membuat mereka mengira bahwa usaha Nona Lilin terkait dengan usaha klien kami, Nona Marsha. Apalagi kan di situ disertai Nona Lilin itu dia di-record oleh YouTube vlogger. Nah itu kan pasti akan tersebar luas, tidak hanya di Surabaya saja. Nah itu akan mendapatkan asumsi-asumsi dari konsumen lain bahwa oh apakah ini cabang dari Nona Marsha, sehingga kalau memang ini kita lebih dekat nih ke Surabaya, mending kita beli di situ aja. Nah itu kan menyesatkan konsumen dan akan merugikan Nona Marsha. Terima kasih. Berbeda. Para konsumen dapat membedakan usaha yang dimiliki oleh Nona Marsha dan Nona Lilin. Kan milik Nona Marsha itu usahanya itu berbasis seperti restoran, sedangkan Nona Lilin itu berbasis kaki lima. Dan tentu saja kenapa perbedaannya sangat jauh. Tentu saja para konsumen bisa membedakan antara restoran sama kaki lima. Si, balik lagi ke yang tadi. Logonya dia itu udah mirip, udah sama. Kalian itu udah meniru punya klien kami, Nona Marsha. Bagaimana membedakan orang logonya sama? Terus kan sudah seperti yang di awal katakan, walaupun ada kesamaan, tapi tetap saja ada perbedaan dalam. Interupsi, itu bukan perbedaan, tapi hanya meninggalkan sebagian logo, tapi tetap memakai logo tersebut. Terima kasih. Bukan berbeda ya, tetapi mengurangi. Terima kasih. Contoh logo dari tim Anda supaya kita bisa ada membedakan Baik, kalau logonya. kita meminta contoh, balik lagi kita ke kesalahan yang diberikan, itu sudah tertera. Apa? Mangkok warna merah, Daripada kita sushi, lebih tapi kan banyak tidak kita dijelaskan lebih detail. Di situ sudah dijelaskan bahwa ini ramen, tapi itu tidak beda, tapi mengurangi porsi daripada supaya Marsha. lebih jelas kita langsung menunjukkan supaya kita dapat membedakan di mana perbedaannya. Kalau begitu silahkan Anda terlebih dahulu bagaimana logo Anda. Jadi ya, kalau logo Anda supaya kita dapat langsung jelas membedakan di antara kedua gambar ini. Cerdas, kita ada mahasiswa yang harus berpikir kritis. Dari kita membaca saja kita sudah bisa membayangkan oh bagaimana sih logonya. Ini kan oh berarti dia mangkok berwarna merah. Di situ ada ramen, di situ ada sushi. Nah, kalian kan juga bisa. Seperti itu untuk Nah, jika kalian ditolak, jika kalian bagaimana logonya dan juga kami kan sudah Interupsi, bagaimana jika kami mengatakan itu juga logo kami, sementara di sini kan dijelaskan Pasal 95 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan merek yang disebutkan dalam kegiatan usaha atau perdagangan, baik itu merek yang telah didaftarkan maupun belum didaftarkan. Garis bawahi yang belum didaftarkan. Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang menyesatkan tanpa memandang status merek tersebut. Terima kasih. Tahun 2016 jelaskan hak atas merek peroleh setelah merek tersebut terdaftar. Jadi merek dari Nona Lilin itu sudah terdaftar. Jadi otomatis hak dari merek tersebut adalah milik Nona Kita Lilin. buka lagi pada pasal 95 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan merek yang menyesatkan. Kami menuntut Anda karena menyesatkan konsumen dalam kegiatan usaha atau perdagangan, baik itu merek yang telah didaftarkan maupun belum didaftarkan. Di sini kami sebagai yang belum didaftarkan, tapi kami dapat perlindungan hukum untuk menuntut yang sudah terdaftar karena menyesatkan konsumen. Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna merek yang menyesatkan tanpa memandang status merek tersebut apakah didaftarkan atau belum. Terima Anda kasih. mengatakan yang menyesatkan konsumen, sementara tidak ada
merugikan konsumen. Sudah seperti saya dari awal kami mengatakan, dari segi logo saja sudah berbeda dan juga dari segi kuliner saja sudah berbeda. Tentu saja dari situ para konsumen dapat membedakan mana kuliner ala Jepang milik Nona Marsha dan kuliner milik Nona Lilin. Karena milik Nona Marsha itu berbasis restoran, sedangkan milik Nona Lilin itu berbasis kaki lima. Tentunya itu sudah sangat berbeda. Dan dari segi target pasar saya sudah berbeda. Milik Nona Lilin itu target pasarnya kebanyakan rata-rata masyarakat menengah ke bawah, sedangkan milik Nona Marsha itu targetnya itu masyarakat menengah ke atas karena restoran, sedangkan milik Nona Lilin itu kaki lima karena harganya terjangkau. Jadi Interupsi, perlu kita perhatikan di sini kan harganya lebih relatif rendah. Nah, konsumen itu dia tidak memandang itu dari entah itu restoran atau kaki lima, jika rasanya enak, harganya relatif rendah, mereka akan mengacu ke situ. Terima kasih. Nomor 15 tahun 2021 di mana merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Interupsi, kami juga dapat perlindungan hukum dari pasal 95. Terima kasih. Kami sudah daftar. Kami juga dapat pelindung hukum walaupun kami belum terdaftar karena di sini sudah tertera dengan jelas pasal 95 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan merek yang disesatkan dalam kegiatan usaha atau perdagangan, baik itu merek yang telah didaftarkan maupun belum didaftarkan. Terima kasih. kemudian judul hak APN keluar halaman 68 sampai 69 dijelaskan bahwa pendaftaran merek Indonesia menganut sistem self konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut, dan jika ketiga pihak berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftaran merek sebagai hak mutlak dalam menganut prinsip first to file, yang berarti apakah permohonan diajukan Berdasarkan pasal 95 tadi sudah kami nyatakan di dalam pasal 95 itu kalau kami ini di sini merasa terugikan oleh kalian dan kami mendapatkan perlindungan hukum. Dengan ini kami menyatakan kalau dari pihak dari Nona Lilin ini merugikan pihak Nona Marsha dan kami akan menuntut itu. Walaupun begitu, dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang mengarah tentang hak merek itu, Indonesia itu mengarah tentang sistem konstitusi yang saya katakan tadi, yaitu sistem first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan pertama itulah pemilik hak merek tersebut. Jadi kalau karena tidak mendaftarkan, jadi berisiko dari kalian karena belum mendaftarkan merek tersebut. Interupsi. Pasal 5 mengatur larangan praktik monopoli, yaitu praktik yang bertujuan mengendalikan atau mendominasi pasar tertentu. Di mana kami mengatakan seperti itu, ini dari kalian memberikan di kaki lima dengan harga relatif rendah, itu saja kalian sudah menyebarluaskan dengan cara konten blogger itu kan. Nah, berarti kan kalian mendominasi di pasar tertentu. Itu sudah. Terus kan kami berbasis kaki lima, tentu saja kaki lima itu harga dan pokok atau keseluruhan dengan kesamaan pokoknya atau keseluruhan dengan A. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa yang terdaftar, sementara pihak lain belum terdaftar. Lalu bagaimana ini masuk? Di dalam pasal 21 jelas dikatakan merek terdaftar milik pihak lain yang sudah terdaftar, sedangkan pihak Nona Marsha belum terdaftar. Pasal Dan juga 48 di pasal interupsi, pasal 48 undang-undang merek. Kami yang menjelaskan pemilik merek masih dapat mengklaim pelanggaran hak eksklusif melalui pasal 48 undang-undang merek. Pasal ini menyatakan bahwa pemilik merek yang belum didaftarkan tetapi telah menggunakan merek tersebut secara terus-menerus dan terkenal di Indonesia dan melindungi merek tersebut dari penggunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen atau merugikan pemilik mereka. Terima kasih. Ayat 1 pasal 30365 KUP Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Dalam Mengenai Japanese Java sesuai dengan logonya, yaitu berjualan dengan kaki lima, yang dia anut adalah sushi. Interupsi. Logonya jualan kaki lima atau Japanese Java dengan lambang dengan Japanese Java punya kami. Sementara itu, tindakan Nona Lilin membuka usaha dengan nama yang sangat mirip Japanese Surabaya menciptakan kebingungan dan kalangan konsumen dengan merusak reputasi bisnis Nona Marsha.
bagaimana merusak seperti apa yang Anda katakan itu? Seperti apa yang dilakukan oleh Nona Lili hingga dapat Anda mengatakan Nona Lili merusak usaha dari Nona Marsha? Saya jelasin dari tadi berulang kali. Dari logonya itu udah sama, dari logonya, dari namanya. Saya sudah menjelaskan bahwa dari segi logo saya sudah berbeda dan nama juga berbeda. Ada perbedaan, tentu saja orang bisa membedakannya. Seperti kaitan tadi, mari kita tunjukkan masing-masing dari logo pihak Interupsi. supaya bisa Tidak ada, sudah saya jelaskan, sudah saya tegaskan, tidak ada perbedaan, tetapi kalian hanya mengurangi porsi dari itu kan asumsi kalian, sementara asumsi kami berbeda. Tentu saya sudah seperti katakan di dalam soal saya sudah berbeda, ada perbedaan. Tentu saja dari situ masyarakat sudah nampak. interupsi. perbedaan. Dari manggilnya saja apa perbedaannya? Jelaskan. Dari